Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan Waalaikumsalam warahmatullahi kathiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah an yufaqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, teman sekalian, malam hari ini dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan belajar kita dan insya Allah malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait dengan i'rab, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan i'rab. Dan kita menggunakan ringkasan di sini, ringkasan yang berbentuk tashjirat, ringkasan yang berbentuk bagan-bagan. Dan ini tidak banyak, sekitar kurang lebih 30, atau sebenarnya kurang dari 30 sebenarnya kalau hanya materinya saja. Maksudnya 30 halaman, kurang lebih 30 halaman atau materinya. Sebelumnya, wahai sekalian, kemarin sudah kita bahas beberapa hal. Pertama terkait dengan anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Kemudian yang kedua, taksim al-asma bi'atibari ta'rif wa tankir. Pembagian ism berdasarkan nakirah dan ma'rifahnya. Dan yang ketiga juga kita bahas aqsamul kalimah min haitsul i'rab wal bina. Pembagian kata berdasarkan i'rab dan bina. Mu'rab atau mabni. Untuk pembahasan-pembahasan awal ini insya Allah tidak ada kendala Ibu ya. Ism Insyaallah itu enggak Ustaz. ciri-cirinya apa saja, dan fi'lun itu ciri-cirinya apa saja. Pembagian fi'lun ada madin, mudhari' dan amr. Kemudian contoh-contohnya. Demikian juga dengan harf. Harf itu ciri-cirinya apa saja dan contoh-contohnya. Waqanallah jami'. Kemudian untuk nakirah dan ma'rifah juga insya Allah mudah. Ism itu ada ism nakirah dan ada ism ma'rifah. Nakirah itu yang bagaimana dan ma'rifah itu yang bagaimana. Yang ism ma'rifah itu ada 6 atau 7 secara detail. Kemudian untuk pembahasan ketiga yaitu pembagian i'rab wal bina, di sana eh, terbagi menjadi dua saja. Semua kata itu terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya atau bentuk akhirnya karena pengaruh faktor i'rab. Afan, mu'arab itu yang bisa berubah. Mu'arab itu yang bisa berubah akhirannya jika ada faktor yang mempengaruhi. Sedangkan mabni sebaliknya tidak bisa berubah akhirannya meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Kemudian berdasarkan pembagian mu'arab dan mabni tadi, maka kalau kita terapkan pada semua kata, maka di sana ada dua pengelompokan. Ada al-mabniyat, yaitu semua kelompok kata yang seluruhnya mabni. Di sana ada tiga kelompok kata, yaitu al-huruf, al-af'al al-madiyah, dan af'alul amr. Namun ada juga yang kedua, yaitu aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah. Mayoritasnya mu'rab, namun sebagian ada yang mabni, yaitu al-asma wal af'al al-mudhari'. Untuk al-mabniyat, tiga kelompok kata, yaitu al-huruf, fi'lun madin, dan fi'l amr, yaitu dalam i'rabnya selalu kita katakan mabniun la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Yang menjadi permasalahan adalah tanda binanya apa? Maksudnya tanda harokat terakhirnya apa? Bentuk akhirannya apa? Kemarin sudah kita bahas juga.
Kalau huruf itu sesuai dengan harokat terakhirnya. Bisa sukun, fathah, kasroh, dhammah. Kalau fi'lun madin, tanda binanya juga sesuai dengan harokat terakhirnya. Ada tiga kemungkinan. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa sukun. Yang agak lebih banyak adalah fi'il amr. Tanda binanya bisa hadfun nun, bisa hadfu harfil illah, bisa fathah, bisa sukun. Dan kemarin sudah kita bahas. Wafaqanallah jami'ah. Kemudian eh, kelompok kata yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Di sana ada ism dan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari hukum asalnya adalah mu'rab. Namun ada dua kondisi di mana fi'lul mudhari itu mabni, yaitu jika bersambung dengan nunun niswah maka mabniun ala sukun, atau jika bersambung dengan nunu taukid maka mabniun ala fathi. Tapi kemarin sudah kita jelaskan yang bersambung dengan nunu taukid dan jadi mabniun alal fathi itu tidak semua fi'il mudhari. Hanya setiap fi'il mudhari yang akhirannya tidak bersambung dengan dhamir apapun. Karena kalau misalkan bersambung dengan dhamir akhirannya, kemudian kita tambahkan nun taukid, maka bukan mabniun alal fathi. Ada yang mabniun alal sukun, seperti kalau bersambung dengan nun niswah tadi, atau juga ada yang mu'rab, tetap mu'rab, yaitu al-af'alul khamsah. Kemudian ism. Ism itu hukum asalnya mu'rab. Naam. Namun ada 10 macam ism yang mabni dan kemarin sudah kita bahas. 10 macam ism yang mabni ada ad-dhamair, kemudian ism isyarah, ism mausul, ism istifham, ism syarat, kemudian nama orang yang diakhiri wai, kemudian bilangan belasan, kemudian ismul fi'li dan beberapa dzaraf juga ada yang mabni dan dzaraf jika dirangkai. Misalkan dua dzaraf dirangkai jadi satu. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Insya Allah masih ingat Ibu ya? Kalau misalkan ada yang bingung, yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian kemarin bahkan kita sudah mulai masuk ke pembahasan al-ahkam al-i'rabiyah, hukum i'rab. Hukum i'rab itu ada 4, ya kan Ibu ya? Mm-mm. Hukum i'rab itu ada 4 di halaman 13 kalau di PDF Ibu sekalian. Ini saya beri halaman biar saya bisa langsung ini halaman berapa gitu. Biar cepat. Kadang-kadang kalau yang kita terus dulu kan saya nggak ada halaman yang PDF yang PowerPoint saya. Jadi kalau ditanya halaman bingung saya juga. Baik, al-ahkam al-i'rabiyah arba. Hukum i'rab itu ada 4. Ada ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, dan al-jazm. Namun al-jar itu tidak berlaku untuk semua kata. Al-jar itu khas lil asma, khusus berlaku untuk ism saja. Wa kadzalika al-jazm, demikian juga jazm itu tidak berlaku untuk semuanya. Jazm itu khas lil af'al al-mudhari'ah, hanya berlaku pada fi'lun mudhari'. Wafaqanallah jami'. Umat sekalian, saya ingin bertanya, apakah keempat hukum i'rab ini, yaitu ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, dan al-jazmu, ini berlaku pada semua kelompok kata, semua jenis kata tanpa terkecuali. Dari fi'lun, dari Enggak. ism, dari harf. Ada kelompok kata yang tidak diberlakukan hukum i'rab yang sudah kita bahas sebelumnya juga, ya kan Ibu? Yaitu Mm-mm. apa? Al-mabniyat. Al-mabniyat ada al-huruf, kemudian al-af'al al-madiyah, dan af'alul amr. Jadi al-hukmul i'rabi kita tuliskan di situ al-hukmul i'rabi la yadkhulu fil mabniyat. Jadi hukum i'rab itu tidak berlaku pada al-mabniyat yang tiga ini. Harus fi'lun madhi fil amr. Jadi selalu kita katakan mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Ini sebenarnya sudah kita sebutkan di
awal-awal, namun kita tegaskan lagi di sini biar tambah paham, tambah jelas Ibu ya, dan tidak bingung. Jadi hukum i'rab, rafa, nasab, jar dan jazm itu tidak berlaku pada harf, tidak berlaku pada fi'il madin dan tidak berlaku pada fi'il amr. Ya. Adapun tiga itu selalu kita katakan la mahalla lahu min al-i'rab. Begitu Ibu ya. Ya. Baik. Berikutnya sekalian. Halaman 14. Al-ahkam al-i'rabiyah allati tadkhulul asma' al-mu'rabah wal mabniyah. Hukum-hukum i'rab. Ini lebih rinci lagi. Ustaz ini untuk lebih merinci lagi. Hukum-hukum i'rab yang berlaku pada ism. Ini yang berlaku pada ism saja. Baik ism itu mu'rab maupun mabni. Baik ism itu mu'rab maupun mabni. Jayid. Jadi wahai sekalian, kita tahu sebelumnya kita bahas bahwasanya ism dan fi'il mudhari itu mayoritasnya mu'arab, namun ada sebagian yang mabni ya kan Ibu ya? Iya. Ism dan fi'il mudhari itu mayoritasnya mu'arab, namun sebagian ada yang mabni. Meskipun mabni, ism dan fi'il mudhari meskipun mabni itu tetap berlaku hukum i'rab. Jadi berbeda dengan al-mabniyat dari harf fi'il madhi dan fi'il amr. Harf fi'il madhi dan fi'il amr itu mabniyat, semuanya mabni dan tidak berlaku hukum i'rab. Ism kalau mabni dan fi'il mudhari kalau mabni tetap berlaku hukum i'rab. Makanya kita sebutkan di sini al-ahkam al-i'rabiyah, hukum-hukum i'rab allati tadkhulul asma' al-mu'rabah wal mabniyah yang berlaku pada ism, baik ism itu mu'rab maupun mabni. Gitu ya, Bu ya. Ada berapa hukum i'rab yang berlaku pada ism? Ada Ada sebentar. 3. Naam. Jadi kalau misalkan ditanyakan satu persatu hukum i'rab pada ism dan hukum i'rab pada fi'lun, maka jawabannya 3. Tapi kalau total semua hukum i'rab itu ada 4, ya kan Ibu ya? Total semua hukum i'rab itu ada 4. Namun kalau misalkan ditanyakannya berdasarkan kelompok kata, jenis kata, misalkan ism saja, hukum i'rab apa saja yang berlaku pada ism, maka hanya 3, yaitu ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jar. Ar-raf'u itu berlaku baik pada ism maupun fi'lun. Nasab juga demikian. Tapi al-jar ini khusus untuk ism. Baik mu'rab maupun mabni. Jadi 3 ini berlaku pada ism, baik ism tersebut mu'rab maupun mabni. Di sana ada contoh. Contoh jumlah yang pertama, Mas sekalian. Contoh jumlah yang pertama ini adalah contoh beberapa ism yang mu'rab. Kita sebutkan di sana Khalidun yujahhizu ta'ama lidhuyufi. Di sana ada 3 ism. Yang pertama Khalidun ini marfu, mubtada marfu, wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya kan Ibu? Ya. Kemudian at-ta'ama ini maf'ulun bihi mansub, wa alamatu nasbihi fathah. Ya kan Ibu ya? Yes. Ya. Kemudian ad-dhuyufi, ad-dhuyufi ini ism majrur karena huruf jarli sebelumnya. Ism majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Jadi ism yang di jumlah ini semuanya mu'rab, berlaku hukum i'rab. Dan 3 hukum i'rab tadi yang berlaku. Khalidun marfu, at-ta'ama mansub, ad-dhuyufi majrur. Sedangkan contoh jumlah yang kedua, Mas sekalian, itu merupakan contoh beberapa ism yang mabni. Di sana kita perhatikan ada hadza yukrimu sibawaihi billadhi yuhibbuhu. Di sana ada beberapa ism. Pertama hadza. Hadza ini ism isyarah mabni, mabniun ala sukun. Ya kan Ibu ya? Ism isyarah mabniun ala sukun. Tapi apakah berlaku hukum i'rab? Na'am, berlaku hukum i'rab. Kita katakan fi mahalli raf'in, dalam kondisi rafa'. Fi mahalli raf'in. Kenapa kok dalam kondisi rafa'? Mubtada. Karena sebagai mubtada. Seperti Khalidun.
Ini sebagai mubtada, berarti fi mahalli raf'in. Kemudian si bawaihi ini juga kita bahas kemarin, ini termasuk ism mabni juga karena nama yang diakhiri wai. Ini adalah ism mabni. Tapi kalau kita lihat kedudukannya sebagai apa mas sekalian? Khobar kali. Hadza yukrim sibawaihi. Yukrim fi'lun. Apaan ya? Haza Jukri. Oh, bukan. Apa ya? Ini khobarnya berupa jumlah ini om, jumlah yukrim sibawaihi. Ini jumlah ini sebagai khobar, tapi jumlah fi'liyah ini kan yukrimu ini fi'lun, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Sibul. Kemudian berarti sibawai ini sebagai apa? Sibawai sebagai maf'ulun bihi. Kan yukrimu fi'lun, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Berarti setelah itu apa? Maf'ulun bihi. Naam. Maf'ulun bihi. Gimana sih Ustadz? Gimana? Belum bihi lah. Pan katanya tadi ini urusannya dia si haza itu kan ini bukan jumlah pilihan Ustadz. Ya, sahih. Hada itu mubtada. Pelan-pelan ya. Iya. Hada itu mubtada. Kemudian khobar. Khobarnya apa? Kita ingat lagi, ibu-ibu sekalian. Rangkaian jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ya atau ya? Ya. Nah, kalau mubtada itu harus berupa ism. Nggak mungkin mubtada itu berupa harf atau fi'lun. Ya atau ya? Yes. Sedangkan khobar itu ada 3 kemungkinan kan ibu ya? Khobar Iya sih. itu bisa berupa ism mufrad, maksudnya satu kata saja. Bisa juga berupa jumlah atau syibhul jumlah. Ya atau ya? Yes. Di sini khobarnya berupa jumlah, Mas sekalian. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Yaitu yukrimu sibawai. Sampai ke sono ya. Jadi yukrimu sibawai ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Jumlah fi'liyah dalam keadaan rafa' sebagai khobar dari mubtada. Hada. Ya hada mubtada yukrimu sibawai khobar. Kalau kita i'rab secara rinci, dan seharusnya kita i'rab secara rinci dulu. Jadi yukrimu ini sebagai apa? Fi'lun mudhari'un marfu'. Ya kan ibu kan? Kemudian di fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatir. Fa'ilnya mustatirun. Takdiruhu. Dhamirun mustatir. Dhamir kita bilang. Jangan kita bilang langsung mustatir saja. Apa yang mustatir? Mustatir itu sifat tuh. Jadi kita bilang dhamirun mustatir. Dhamirnya dulu. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu. Salah. Takdiruhu huwa. Gitu ya, Ibu ya. Iya. Huwa ini kembali ke hadza. Ya'udu ila hadza. Baik. Berikutnya sibawai. Tadi sibawai sebagai apa, Mahat? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Apakah kita katakan maf'ulun bihi mansub? Tidak. Tapi kita katakan maf'ulun bihi fi mahalli nasbin mabniyun al kasri. Gimana? Intinya nanti itu akan kita bahas nanti di akhir-akhir apa saja yang harus kita sebutkan. Apa saja yang harus kita sebutkan saat kita mengi'rab. Tapi di sini yang penting intinya sibawai ini mabniun alal kasri. Mabni tanda binanya kasroh. Gitu Ibu ya. Meskipun dia mansub sebenarnya. Meskipun dalam keadaan nasab sebenarnya. Gitu Ibu ya. Hada itu dalam keadaan rafa'. Tapi dia mabni, tetap sukun. Nggak berubah-berubah. Tapi dia dalam keadaan rafa'. Sibawai
mabni, tanda binanya kasroh, tapi dia dalam keadaan nasab. Kemudian apalagi di sana isem yang mabni, alladzi. Alladzi itu juga isem mabni, tanda binanya sukun. Tapi sebenarnya dia fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Kemudian yuhibbuhu, hu itu dhamir. Dhamirnya juga isem mabni. Di sini mabniun ala dhamm. Mabni tanda binanya dhammah. Tapi sebenarnya dia juga dalam keadaan nasab. Gitu ya, Bu ya. Jadi intinya umat sekalian, tiga hukum i'rab ini yaitu ar-raf'u, an-nasbu dan al-jar ini berlaku pada semua fi'lun, baik fi'lun itu mu'rab maupun mabni. Begitu ya, Bu ya? Wadah Mahat? Lantin Ustaz. Ya udah deh Ustadz. Kalau misalkan nanti yang harus disebutkan saat mengi'rab apa saja nanti di akhir, insya Allah. Di akhir akan kita bahas. Yang penting di sini intinya adalah contoh. Ini adalah contoh bahasanya tiga hukum i'rab ini berlaku pada ism. Baik ism mu'rab maupun ism mabni. Begitu ya, Bu ya? Yes. Iya Ustadz. Soalnya apa contohnya kejauhan. Banyak kejauhan. Ya Maksudnya ini tingkat tinggi gitu loh. Kita kan otaknya mesti cetek dulu Ustadz. Nih belum nyampe ke sonoan. yang penting gitu. Yang penting ini mu'rab dan mabni berlaku hukum i'rab Baiklah pada Ustadz. mu'rab dan mabni ism ya. Ism mu'rab dan mabni sama-sama berlaku hukum i'rab. Berikutnya di halaman berikutnya gantian yang fi'il mudhari Ibu sekalian. Ya. Al-ahkam al-i'rabiyah allati tadkhulu al-af'al al-mudhari'ah al-mu'rabah wal mabni. Hukum-hukum i'rab yang berlaku pada fi'il mudhari'. Baik fi'il mudhari itu mu'rab maupun mabni. Ini sama. Jadi apa itu saya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Baik mu'rab maupun mabni, itu semuanya berlaku hukum i'rab pada. Seperti ism tadi. Ism mau mu'rab, mau mabni, tetap berlaku hukum i'rab. Fi'il mudhari juga demikian. Mau mu'rab maupun mabni, tetap berlaku hukum i'rab. Berbeda dengan al-mabniyat. Harus fi'il madhi dan fi'il amr itu tidak berlaku hukum i'rab. Tapi kalau fi'il mudhari dan ism, meskipun mabni tetap berlaku hukum i'rab. Tapi yang berlaku hukum i'rab yang berlaku pada fi'lun mudhari itu apa saja? Ada berapa, Mahat? Ada 3. Ada 3 juga, Sahih. Ada 3 juga. Apakah sama persis seperti ism tadi? Tidak. Tidak. Yang berlaku apa saja pada fi'il mudhari? Semuanya kecuali Ah, majrur apa jar. Apa? Jar. sahih. Jadi ya ar-raf'u, an-nasbu, ini sama berlaku untuk semuanya. Ar-raf'u, an-nasbu, dan yang ketiga adalah al-jazm. Jadi kalau di ism tadi yang berlaku adalah jar, kalau di fi'il mudhari yang berlaku adalah jazm. Jazm ini hanya berlaku pada fi'il mudhari, tidak berlaku pada ism. Di sana, insya Allah tidak bingung kan Ibu kan? Di sini ada contoh yang kita sebutkan. Yang pertama adalah fi'il mudhari marfu, fi'il mudhari mu'rab Ibu sekalian. Pada jumlah yang pertama ini mu'rab. Makanya kita akan lihat di sana perubahan-perubahan harokatnya. Ajtahidu walam uhmil walan uhmila. Ajtahidu. Ajtahidu atau kita terjemahkan dulu. Saya bersungguh-sungguh dan saya tidak akan saya tidak pernah meremehkan dan tidak akan pernah meremehkan. Baik, di sini ada 3 fi'lun yang disebutkan, 3 fi'lun mudhari yaitu ajtahidu dan uhmil dan uhmila. Fi'lun yang pertama ajtahidu itu fi'lun mudhari marfu. Makanya dhammah akhiran. Kemudian fi'lun yang kedua uhmil itu majzum karena ada lam sebelumnya. Makanya sukun. Uhmil. Dan yang ketiga lan uhmila mansub. Makanya akhirannya fathah. Nah, pengaruh lan sebelumnya. Jadi fi'lun pada jumlah yang pertama ini semuanya mu'rab. Mu'rab
dan berlaku hukum i'rab di sana, baik rafa, nasab maupun jazm. Akhirannya berubah-berubah karena ini mu'rab. Adapun contoh yang kedua, ini ada beberapa fi'lun yang mabni, fi'lun mudhari yang mabni, tidak berubah bentuk akhirannya, namun tetap berlaku hukum i'rab. Kita baca di sana, at-talibatu yajtahidna walam yuhmilna walan yuhmilna. Para siswi atau para santriwati yajtahidna, mereka bersungguh-sungguh, Bersungguh-sungguh. walam yuhmilna, Tidak dan tidak pernah meremehkan, meremeh walan yuhmilna, dan dan tidak tidak akan akan. pernah meremehkan. Kalau kita perhatikan, semua bentuk akhirannya sama. Karena di sini bersambung dengan nunun niswah, ya kan Ibu ya? Ya, Karena bersambung dengan nunun niswah, maka mabniun ala sukun. Semua akhirannya sukun. Yajtahidna, lam yuhmilna, lan yuhmilna. Semua akhirannya sukun. Padahal sebenarnya meskipun mabni seperti itu, ini berlaku hukum i'rab. Misalkan yajtahidna itu fi mahali raf'in. Karena tidak ada pengaruh sebelumnya. Kemudian yuhmilna ini fi mahali Jasmine. jazmin, fi Jasmin. mahali jazmin karena ada lam sebelumnya. Sedangkan lan yuhmilna ini fi mahali Nasbin. nasbin. Karena ada lan sebelumnya. Tapi kalau dilihat akhirannya saja, bentuk akhirannya tidak ada bedanya. Kita bisa mengetahui kondisi i'rabnya dari faktor i'rab yang ada di sana. Ya kan Ibu ya? Ya. Iya. هل من سؤال مهم؟ Nah, لا يوجد. lanjut. Lanjut lah إن Ustadz. كان لا يوجد bagaimana? Mm-mm. إن كان Oke لا يوجد Ustadz, نفهم. kalau nunun taukid kayaknya udahlah ya, dia mau bagaimanapun apapun kapanpun begitu terus dia. nun nun niswah atau nun taukid? Apa nunun taukid, nunun niswah yang ada apa Nun niswah. cewek-cewek itu, cewek banyak Ya, itu. Iya. kalau nun niswah itu selalu seperti itu, yang berasal dari dhamir hunna dan antum. Tapi kalau nun taukid itu sebenarnya eh, lebih kompleks, Om. Nanti insya Allah akan kita pelajari pada saatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan, taufik dan Amin. istiqomahan. Karena itu adalah pembahasan bab sebelum terakhir di semester 8. Kita semester berapa Ustadz? Lupa melulu saya ini. Semester 6. Oh, sabar Om ya. Oke. Tapi Baik. kayak saya belum dapat apa-apa, Ustaz. Nggak berasa. Masa. Kayaknya makin kesini kayaknya makin error saya. Lumayan. Ya, namanya ilmu itu seperti itu. Ilmu itu semakin didalami itu akan semakin bertambah dalam gitu. Makin dalam kayak sumur. Udah pusing-pusing. Semakin diselami maka semakin luas. Seperti samudra. Iya, Nah, Ustadz. berbeda dengan yang tidak belajar atau yang baru belajar. Sudut pandangnya mungkin akan sempit karena ya nggak tahu hakikat ini. Makanya banyak yang misalkan nggak belajar atau baru awal-awal belajar itu sombong. Ya karena eh, belum menyadari batasan ilmunya kan itu Ibu kan. Dia belum nyebur ke sumur dia. Kita belajar dari kapan ya? Kayaknya pas COVID ya. Iya, Oh, tahun 2020 ya. Patokannya COVID. Ya perasaan nggak pinter-pinter. tapi ya ada bedanya sama. Masa nggak ada bedanya sama sekali? Masa ngerasa nggak ada bedanya? Ada sih Ustadz. Jadi ya gak suka ya ada lah, pasti ada sih walaupun Banyak. palingan tahu itu Alhamdulillah. ujar itu Ropa. Makin detail makin mumet.
Palingan itu tahu makrifat nakiro. Wafaqanallah jami'an. Amin. Baik, kita lanjutkan dulu ya mohon sekalian. Pembahasan berikutnya, ini pembahasan yang poin pembahasan yang kedua sebenarnya. Jadi setelah tamhid tadi ada al-mabahasa al-awwal, pembahasan yang pertama tadi tentang hukum i'rab. Sekarang pembahasan yang kedua, yaitu tentang alamatul i'rab. Apa Ibu sekalian? Tanda-tanda i'rab. Jadi kita harus membedakan Ibu sekalian. Dalam mengi'rab yaitu ada yang disebut dengan mauqi'ul i'rab, kedudukan i'rab. Dan ada yang disebut dengan hukum i'rab. Dan ada yang disebut dengan tanda i'rab. Tiga itu jangan tertukar dan jangan salah paham, Mas sekalian. Tiga itu adalah tiga hal yang berbeda. Jangan ketukar-ketukar. Misalkan kedudukan i'rab. Kalau kedudukan i'rab itu adalah kedudukan kata di dalam susunan kalimat. Misalkan sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fi'lun, fa'il atau maf'ulun bihi atau yang lain-lain dari mansubat. Nah, kalau misalkan hukum i'rab tadi yang kita bahas ada rafa', nasab, jar dan jazm. Sedangkan alamatul i'rab ini bagaimana Mas sekalian? Ini alamatul i'rab ini kita juga harus pahami dengan seksama Mas sekalian. Ini konsentrasi dan jangan buru-buru. Pahaminya pelan-pelan. Karena ternyata alamatul i'rab atau tanda i'rab itu tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam. Tapi kita bahas dulu Mas sekalian. Kalau alamatul i'rab, tanda i'rab yang paling pertama kali kita kenal, pasti kita selalu mengatakan di sana ada harokat, ya kan Ibu ya? Harokat dhammah, kemudian ada fathah, kasroh, kemudian sukun. Dhammah itu sebagai tanda rafa', kemudian Pak, fathah sebagai tanda nasab, kemudian sob, kasroh sebagai tanda jar, dan jar. sukun sebagai tanda jazm. Ya kan Ibu ya? Ini saat Ya, kita pertama kali mengenal tanda i'rab pasti kita yang kita kenali pertama adalah ini harokat. Ini iya. harokatnya apa? Harokat terakhirnya apa? Kalau dhammah berarti marfu. Kalau misalkan fathah berarti mansub. Kalau kasroh majrur. Kalau sukun majzum. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah jami'an. Namun umat sekalian, tanda i'rab itu tidak hanya ini saja. Naam, ini adalah di antara tanda i'rab yang disebut dengan alamah asliyah. Tanda i'rab utama, tanda i'rab asli. Tanda i'rab utama atau tanda i'rab asli atau istilahnya alamatul i'rab al-asliyah itu menggunakan harokat. Ad-dhammatu lirraf'i, al-fathatu lil nasbi, al-kasratu lil jar dan as-sukun lil jazm. Namun sebenarnya di sana ada pembagian yang lain. Taqsim alamatil i'rab. Pembagian tanda-tanda i'rab. Secara umum, tanda i'rab itu dibagi menjadi dua. Ada alamah asliyah dan alamah far'iyah. Alamah asliyah itu tanda i'rab asli, tanda i'rab utama. Selama suatu kata bisa menggunakan alamah asliyah, maka harus menggunakan alamah asliyah. Gitu ya, Bu ya. Namun jika suatu kata tidak bisa menggunakan alamah asliyah, maka kita harus menggunakan alamah far'iyah. Far'iyah itu cabang artinya. Far' dari kata far' itu cabang. Maksudnya tanda i'rab far'iyah itu adalah tanda i'rab pengganti jika suatu kata tidak bisa menggunakan alamah asliyah, maka menggunakan alamah far'iyah. Begitu ya, Bu ya? Iya. Jayid. Alamah asliyah sendiri dibagi lagi umat sekalian. Ada yang zahirah dan ada yang muqaddarah. Maksudnya apa lagi ini umat sekalian? Zahirah sudah menjadi bahasa kita. Zahirah itu nampak. Jadi ini hukum asalnya. Hukum asal tanda i'rab itu zahirah. Hukum asal tanda i'rab itu zahirah. Zahirah itu nampak.
ditulis dan dilafadzkan. Jadi kalau dhammah ya kita baca dhammah, fathah kita baca fathah, kasrah kita baca kasrah, sukun kita baca sukun. Itu alamah zahirah. Namun selain alamah zahirah, terkadang mau tidak mau terpaksa kadang kita harus menggunakan alamah muqaddarah. Alamah muqaddarah itu bagaimana? Muqaddarah itu tidak kelihatan, tapi sebenarnya ada. Jadi tidak ditulis, tidak dilafazkan, tapi sebenarnya ada tanda i'rabnya. Begitu ya, Bu ya? Dan ini bukan kondisi asal. Ini bukan kondisi normal. Kalau kita menggunakan alamah muqaddarah itu bukan kondisi normal. Pasti ada sebabnya. Kan setiap yang nggak normal itu pasti ada sebabnya kan, Ibu ya? Nah, kita menggunakan alamah muqaddarah, alamatul i'rab al-muqaddarah itu juga pasti ada sebabnya. Sebabnya ada beberapa kemungkinan. Ada berapa kemungkinan? Ada 5 kemungkinan sebab. Pertama, kita sebutkan satu-satu, wah sekalian. Ini waktunya masih cukup kan, Ibu ya? Oh iya. Kapan kita menggunakan alamah muqaddarah? Pertama, al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Kita harus menggunakan alamah muqaddarah jika suatu isim mudhaf kepada ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya sukun, perubahan dari dhamir ana yang biasa digunakan dalam kondisi jar atau nasab. Tapi kita di sini membahas konteksnya rangkaian idhofah, berarti ya mutakallim sebagai mudhafun ilaih. Baik, umat sekalian, kita mengenal ya mutakallim. Ya mutakallim itu adalah ya yang bertanda sukun, ya kan Ibu ya? Ya. Setiap ism yang bersambung dengan ya mutakallim pasti huruf terakhirnya jadi kasroh. Pasti huruf sebelum ya mutakallim itu kasroh tandanya. Ya atau ya? Ya. Kasroh sebelum ya mutakallim itu suatu keharusan. Namun kasroh tersebut bukan tanda i'rab, Mas sekalian. Kasroh sebelum ya mutakallim. Kita contohkan, misalkan kitabi, atau di sini ada contoh apa? Contohnya sadiqi. Aslinya sadiqun. Ketika kita sambung dengan ya mutakallim jadi sadiqi. Mau tidak mau, huruf terakhirnya jadi kasroh. Kenapa? Untuk menyelaraskan dengan bunyi ya. Ya sukun. Ya sukun itu yang paling selaras adalah harokat kasroh, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Nah, makanya sodiqi harokat terakhirnya jadi kasroh. Dan harokat ini bukan harokat i'rab, sekali lagi saya katakan. Bukan tanda i'rab, tapi harokat penyelarasan bunyi. Lalu tanda i'rabnya bagaimana? Tanda i'rabnya jadi muqaddarah. Tanda i'rabnya jadi apa, Umi Bisa? Muqaddarah, tidak kelihatan. Nggak nampak, nggak kelihatan. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya karena ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Karena tempatnya sudah ishtighal, sudah masyghul. Masyghul itu apa Ibu sekalian? Sulit. Udah ditempatin kan. Karena tempatnya sudah ditempatin dengan harokat lain, yaitu harokatul munasabah. Harokat penyelarasan bunyi tadi. Jadi kalau misalkan sodiqi itu dalam semua kondisi Arab bunyinya tetap seperti itu. Sekarang hada sadiqi, ra'aitu sadiqi, dhahabtu ma'a sadiqi. Semuanya selalu sadiqi. Misalkan tadi hada sadiqi, sadiqi di situ marfu'. Kan khabar Iya. marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Iya, yang Dhammah kamu muqaddarah. Di mana tempat dhammahnya? Dhammah muqaddarah
ala ma qabla ya'il mutakallim. Pada Oh, huruf sebelum ya mutakallim. iya iya iya. Dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya, ini. Kemudian contoh berikutnya tadi ra'aitu sadiqi. Ra'aitu itu fi'lun dan fa'il. Ra'aitu fi'lun dan fa'il. Berarti sadiqi maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Ya. Berarti sadiq kalau kita i'rab maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi Mukodar apa? fathah. Kita sebutkan dulu. Kita sebutkan dulu tandanya apa? Fathah. Nah, tandanya fathah. Mana fathahnya? Tapi fathahnya muqaddarah. Fathahnya muqaddarah. Fathahnya tidak kelihatan. Jadi mansub. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Tempatnya di mana? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Pada huruf sebelum ya mutakallim. Kemudian jadi contoh yang ketiga, dhahabtu ma'a sadiqi. Dhahabtu itu fi'il dan fa'il. Ma'a itu zaraf sebenarnya. Zaraf makan. Wahwa mudhaf. Mudhaf kan Ibu ya? Iya, Ma'a itu mudhaf. Kemudian sadiq berarti kalau sadiqi berarti sadiq di situ sebagai mudhafun ilaih. Ya ada ya? iya betul. Mudhafun ilaih. Nah, kalau kita i'rab sadiqi, sadiqnya itu mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi Di tanda jarnya apa? apa apa jar apa kasrotun apa sih? Kasratun dohiratun. Kodarotun. Kasrahnya zahirah atau muqaddarah? Ini ya, nampaknya ada khilaf baina Bu Anita wa Bu Ashraha. Eh, apa ya? Sana. Aslinya kan mestinya kan dia sebentar Ustadz. Dia mudhof ma'anya sodiki. Ah, Sodiknya itu aturannya dia kan majrur tuh apa? sahih, Majrur. majrur. Aturannya dia sodiki. Yang jadi tetap jar ya. Yang tetap kasroh ya. Majrur wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah yang betul. Oh, tetap Kenapa? ada. Tadi saya katakan tadi kasroh yang ada di situ, kasroh sebelum ya mutakallim itu adalah kasroh karena penyelarasan bunyi, bukan Oh. tanda i'rab. Tahu ya? Iya, Ustaz. Jadi tetap dalam semua kondisi i'rab, tanda i'rabnya selalu muqaddar. Gitu ya, Bu ya? Oh, si yang mutakalim teh jadi penyebabnya ya. Ya mutakallim. Jadi sebabnya tadi apa? Ishtighalul mahal, karena tempatnya sudah ditempatin. Tempatnya apa? Harakatul munasabah, ditempati harokat penyelarasan bunyi itu tadi, Om. Munasabah. Iya, nggak mungkin ya kalau nggak kan jadi kuy. Iya kuy gitu ya. Iya, iya betul. Kitabun, misalkan dipikirkan juga kitabun. Jadi kitabi dalam semua kondisi i'rab. Hadza kitabi, qara'tu kitabi, wada'tul qalama ala kitabi. Pokoknya Ya, yang tetap semua bunyinya kitab. mutakalim. Selalu tanda i'rabnya muqaddarah kalau bersambung dengan ya mutakallim. Begitu ya, Bu ya? Tidak bingung kan Ibu ya? Enggak, Ustaz. Berikutnya, kapan kita menggunakan alamah muqaddarah? Alamah asliyah berupa harokat, tapi muqaddarah. Yang kedua pada ism maqsur. Ism maqsur. Ism maqsur itu yang bagaimana? Ism maqsur. Yang alifnya bengkok. Surah. Enggak, ism maqsur itu adalah ism yang diakhiri alif. Itu Baik alif. alifnya mamdudah maupun maksurah. Sama. Oh, Amerika, ya, Swisro, Indonesia, Malaysia. Nah, itu kan alifnya mamdudah semuanya. Itu tetap ism maksur.
Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, baik alifnya mamdudah maupun maksurah. Baik. Isim maksur, mahasiswa sekalian, isim maksur itu tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Isim maksur tanda i'rabnya selalu muqaddarah dalam semua kondisi i'rab, baik dalam kondisi rafa, nasab maupun jar. Kenapa? Sebabnya apa? Tadi kita bilang pasti ada sebabnya, harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Litta'adzur. Sebabnya karena uzur. Uzur apa? Karena huruf terakhirnya adalah huruf alif dan huruf alif itu memang tidak bisa diharokati. Ya atau ya? Iya. Iya. Ah, ini istilahnya sebabnya adalah at-ta'adzuru. Uzur, at-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Kalau yang pertama tadi sebabnya adalah isytighalul mahal karena tempatnya sudah ditempati. Biharakatil munasabah. Kalau yang kedua, at-ta'adzur. Karena uzur, huruf terakhirnya adalah huruf alif. Huruf alif tidak akan pernah bisa diharokati. Jadi, dalam semua kondisi i'rab seperti itu. Misalkan di sini, al-fata, kata yang dicontohkan. Ra'aitul fata, hadzal fata, ra'aitul fata, dhahabtu ma'al fata. Ya, semuanya al-fata. Nggak ada yang berbeda, ya kan Ibu ya? Iya. هذا الفتى الفتى di situ marfu وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف kemudian رأيت الفتى di situ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف أيضا ذهبت مع الفتى di situ مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة على الألف كسرة مقدرة على الألف semuanya muqaddar. Gitu Ibu ya? Bingung tidak mahasiswa? Itu di alif semua, Ustadz. Nah, Baik yang jadi begini Ibu sekalian, perlu kita pahami sejak awal, tanda i'rab itu pasti pada huruf terakhir. Pasti. Pada huruf terakhir, pada isem atau pada fi'il mudhari. Tanda i'rab itu pasti pada huruf terakhir. Tidak mungkin berpindah ke huruf sebelumnya. Begitu Ibu ya? Wadih Ahmad? tanda ya. Waduh. Insya Allah. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan. Kalau kita perhatikan sekalian, hudan itu ism maksur. Ya atau ya? Iya. Ya. Tulisannya kan eh, hud al-huda kalau ditambah al-huda ada alif maksurahnya di akhirnya. Ya, ya, Iya. ya. Ada alif maksurah di akhirnya. Baik. Apakah di situ mu'rab atau mabni? Afwan. Kalau mu'rab, nah di situ mu'rab. Di situ marfu, mansub atau majrur, kata hudan di situ Mas sekalian. Apa ya? Kemudian kalau Marfu. ada i'rabnya apa? Marfu, marfu, marfu atau mansub, Mbak Anita? Marfu. Aku aja deh. Aja, Budita. Hudan, kata hudan di situ marfu atau mansub? Marfu. Apa tadi Ustaz? Kok marfu sih ya? Udah loh. Bagaimana Bu? Tapi Anita? mukodaro kali, karena mukodaro sebenarnya dia tidak seperti yang nampak. Nggak tahu deh. Tidak seperti yang nampak. Yang tersirat Ustadz. Baik, Mbak sekalian. Jadi begini Bu sekalian. Biasanya, baik. Pertama, isim maksur ini tanda i'rabnya pasti muqaddar. Pasti, nggak bisa nggak. Gitu ya Bu kan? Waduh mahat. Insya Allah. Kemudian sebagian isim maksur itu ada yang mamnu' minas sharaf, ada yang munsharif.
Hmm. Ada yang mamnu min as-sarf, berarti nggak bisa ditanwin. Ada yang munsharif. Nah, isim maksur yang munsharif yang bisa ditanwin itu biasanya tanwinnya diletakkan sebelum Ya. huruf terakhir, sebelum alif. Jadi bedakan ibu-ibu sekalian antara tanwin dan tanda i'rab. Tanwin itu belum tentu tanda i'rab. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau dibaca di sana hudan, hudan di situ marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-alif. Sedangkan fathatain di situ sebagai isyarat bahwasanya isem tersebut adalah isem munsharif. Bisa ditanwin. Tapi kenapa tanwin yang dipilih kenapa selalu fathah? Karena kata ulama nahwu, karena fathah adalah harokat yang paling ringan. Jadi mudah diucapkan, mudah dilafadzkan. Makanya selalu model-model isem maksur yang tanwin itu selalu tanwinnya menggunakan fathah. Seperti di sini fatan, kemudian mustashfan, hudan, itu tanwinnya fathah. Tapi tanwin itu bukan tanda i'rab ya, Bu ya. Tanda i'rabnya Ya. tetap muqaddarah. Ya. Gitu ya, Bu ya. Ya Allah. Iya Ustaz lah. Lumayan. Lumayan itu. Oh, bukan lumayan di mas saya mah udah di luar sinyal ini, di luar. Udah enggak. Jadi tadi posisinya Rafa ya Ustaz. Marfu. Hudan Itu marfu. Mampu katanya. Marfu. khabar. Khabar Ustaz. Zalikal kitab. Naam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebenarnya bisa juga sih Om kalau di i'rab mansub itu bisa juga hudan sebagai petunjuk. Di i'rab sebagai tamyiz bisa juga hudan sebagai petunjuk. Tapi tetap tanda i'rabnya kalau misalkan mansub sekalipun, kalau kita katakan mansub sekalipun tetap tanda i'rab, tanda nasabnya adalah fathah muqaddar. Gitu ya. Sedangkan tanwin yang ada di situ adalah isyarat bahwasanya dia munsharif. Begitu ya, Bu ya. Seperti kata mustashfan. Hadza mustashfan. Ra'aitu mustashfan. Dhahabtu ila mustashfan. Tanda i'rabnya selalu muqaddarah dalam semua kondisi i'rab. Sedangkan tanwin fathatain di situ itu hanya sebagai isyarat bahwasanya dia munsharif. Begitu ya, Bu ya? Iya. Iya Ustaz. Sudah lebih 40 menit, ya? 9 lebih 40. Udah terasa. Nggak kerasa Ustaz. Terasa. Serius. Bukan serius sudah saking pusing. Afan Ustaz mau tanya itu yang yang Ustadz bilang tadi yang mustashfan dalam keadaan rafa, nasab dan jar tadi bukan karena tanwin itu bukan karena dibuang alnya gitu Ustadz. Kan di awal-awal kita baca itu kalau mustashfa itu iya, kan memang gini Om. Kalau misalkan ditambah al ya jelas nggak boleh tanwin. Kan antara al dan tanwin itu nggak boleh bersatu dalam satu kata. Kan hukum kan kondisi asal isem itu apakah ada alnya Om? Asalnya kan nggak ada alnya. Nakirah ya kan Ibu. Kalau kita tambah al jadinya ma'rifah dan kalau ada al berarti nggak boleh tanwin. Nah kalau misalkan dibuang alnya, kalau misalkan dihapus alnya, ya kembali lagi jadi tanwin lagi, ya tuh ya. Iya. Tadi tidak berubah Ustadz ya, walaupun dalam keadaan apa namanya, jadi posisinya tetap sama seperti apa ya? Gimana ngomongnya? Ya pokoknya fakhatain semua gitu. Cuman kondisinya aja berbeda. Tapi kalau misalkan ditambah al, ya kalau ditambah al maka nggak boleh tanwin akhirannya. Al mustashfa, al huda, al fata, gitu ya Bu ya. Oh kalau dia nggak pakai al jadi mustashfan apa pakai Nah, dia double tanwin. gitu ya. Oke. Mustashfan, hudan, fatan.
berarti karena untuk membedakan apa sih tadi karena Tanwin fathatain, tanwin itu tadi. Tanwin itu untuk sebagai isyarat. Sebagai iya isyarat isyarat bahwa dia bahwasanya munsharif. mamnu minas apa Munsharif. Munsorif dia. Munsharif bukan mamnu minas sarf. Bahwa dia munsorif. Ya, Ustaz. Bingung. Ghairu munsharif dengan mamnu minas sarf itu sama nggak sih Ustaz? Sama mamnu minas sarf ghairu munsharif atau ism alladzi la yansharif sama saja. Istilahnya berbeda kadang bingung. Iya. Mamnu minas sarf ghairu. Ya. Ghairu munsharif, mamnu minas sarf. Ghairu munsharif mamnu minas sarf ism alladzi la yansharif sama udah Ism. sama ada tiga-tiga. Nah, ini baru lagi nih, ism alladzi la yansharif. Itu beda-beda. Saya dulu pertama kali mendengarkan adalah mamnu minas sarf. Sekarang terus udah gitu pas itu tambahin ghairu minas sarf. Sekarang tambahin lagi ya. Munsharif malah dulu. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Munsorif. Mamnu minas Ism sarf. alladzi la yansharif. Ism alladzi La yansharif. La yansharif. Masya Allah. Banyak banget ya Bu. Karena tambah lumayan ini Ustadz. Tambah mumet Ustaz. Jangan. Nggak apa-apa biar penyakitnya sembuh. Amin. Untuk pembahasan berikutnya yaitu ism manqus, mudhari manqus bi alif, kemudian mudhari makhtum bi waw au ya, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya ya sallallahu alaihi. Amin. Demikian juga alamah far'iyah. Alamah far'iyah itu terdapat pada terdapat pada tujuh jenis kata. 5-nya merupakan ism dan 2-nya merupakan fi'il mudhari. Insyaallah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hal min soal qaula nakhtim. Oh, tanya Ustaz. Alladzi itu masuk asyamsiyah bukan sih Ustaz? Syamsiyah, sahih, syamsiyah. Asyamsiyah. Jadi di situ betul alladzi itu ada al di awalnya, al asyamsiyah. Namun di situ al di situ disebut sebagai al az-zaidah al-lazimah. Itu al tambahan, bukan asli kata alladzi itu bukan asli sejak awal ada alnya. Namun hadhihi ziyadah lazimah. Tambahan itu lazimah. Lazimah itu harus. Nggak boleh nggak. Jadi nggak mungkin kita menyebutkan kata alladzi tanpa al itu nggak mungkin. Gitu ya? Iya. Tapi penulisannya kalau aslinya itu bagaimana Ustaz? Baik. Aslinya itu tentu double lam. Aslinya ya. Tapi di situ dihapus lamnya. Dihapus satu lamnya. Memang kaidah imla'nya seperti itu. Kaidah imla'nya seperti itu. Kalau misalkan seperti al-lail. Ya, di surat al-lail suratnya al-lughah itu salah satu lamnya itu harusnya dihapus kalau berdasarkan kaidahnya. Tapi dalam ayat pertama itu lamnya cuma satu. Nah, kaidahnya seperti itu. Kaidah imla'nya. Jika suatu kata diawali huruf lam, kemudian kita tambahkan al. Saya ulangi dulu, saya revisi. Jika suatu ism, bukan suatu kata. Jika suatu ism diawali lam, kemudian ditambahkan al di awalnya, maka salah satu lamnya dihapus. Jadi yang ditulis hanya satu lam saja. Meskipun biasanya dibacanya sebenarnya diidghamkan. Kalau tapi secara tulisan dihapus meskipun secara cara membacanya diidghamkan. Jadi kalau ditulis tanda bacanya semuanya, maka di atas lamnya itu ada tasydid biasanya.
Kecuali untuk yang alladzani gitu ya. Alladzani yang untuk musanna. Alladzani itu lamnya double, tidak ada yang dihapus di situ. Iya. Alladzani lamnya tetap double. Kenapa itu beda, Ustaz? Al-Ladhani. Nggak tahu ya Om ya, kenapa kok beda di setiap buku-buku imla itu selalu disebutkan kecuali Jadi, alladzani, kecuali yang musanna. ya, pokoknya intinya Memang, asumsi ada, memang, Ustaz ya. memang berarti kalau misalkan nggak ada disebutkan alasannya, berarti ya memang kebiasaan orang Arab dari dulu gitu. Alladzani. Dari sononya. Dari sananya, iya. Syukran, Ustaz. Apa Om? Itu Allah tuh al juga tuh ya. Iya. Kalau di situ pada lafzul jalalah itu memang ada perbedaan pendapat itu sekalian. Apakah itu asli seperti itu? Sudah merupakan satu rangkaian kesatuan, itu suatu kesatuan. Atau aslinya lafadz ilah kemudian ditambah al. Kemudian hamzahnya dihapus untuk meringankan lafadznya. Allahu alam. Yang penting cara melafadzkannya dan cara menulisnya seperti itu. Yang penting cara melafadzkannya betul. Apalagi saat takbiratul ihram itu harus Allah nih. Itu harus betul cara pelafatannya. Kalau cara pelafatannya salah maka nggak sah sholatnya. Oh gitu Ustaz. Iya. Belajar ya. Misalkan Allah pakai waw, Allah, Oke kan kadang-kadang ya mungkin ada lah orang kita itu kan yang Ada melafadzkan Ustaz Allah. Mulyono. Wah, masih ada dia bahas udah Tebel soalnya pulang. Ustaz. Tebel. Kirain udah pensiun-pensiun aja ngumpet. Kemarin nonton Om di GBK. Ustadz, Di besok kan Ustadz berarti ini dong pilkada ya Ustadz. Pilkada tanggal berapa? Om? Hari Rabu. Nanti bau Ustadz kan serentak. Iya. Saya mah nggak pilkada, saya kabur Ustadz. Saya enggak, suaranya juga, Bu, nggak dipakai Bu. Kenapa? Suaranya nggak dipakai, kertasnya kalau nggak dicoblos. Tapi sih gini lah, kalau misalnya dia memang mau dipakai suaranya kan dia juga udah pasti udah nyiapin surat suara sendiri kan? Oh, iya ya. Iyalah, udah terstruktur dan masif. Udah ada yang dimenangkan. Iya, iya Iya, seperti itulah. saya mah udah masa soal udahlah ada apa di Jakarta ini. Sulit untuk pilkada sekarang menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik itu untuk saat ini sulit. Saya pause dulu record. Yes. Semoga apa yang kita bahas tentang dari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus di sini Bu Anita, insya Allah besok akan berobat. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka.
Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهد وتقبل شهداء وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.